Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 171, Pertempuran Kota Kekaisaran 3. Melihat kedua telapak tangan Bai Shou langsung mengenai dada Huang Xiaolong, keributan besar melanda kerumunan di bawah panggung. Haha, bukankah aku baru saja mengatakan bocah nakal ini akan disingkirkan di ronde pertama? Orang pertama yang memiliki bakat luar biasa dalam seni bela diri yang didiskualifikasi dan tidak layak masuk ke Institut Duan Ren. Huang Xiaolong ini hanyalah penghinaan bagi mereka yang memiliki bakat luar biasa dalam seni bela diri. Cemoohan dan hinaan keras datang dari para jenius yang menyaksikan pertempuran di bawah. Bahkan Xie Putih menggelengkan kepalanya karena kecewa. Sepertinya aku melebih-lebihkan Huang Xiaolong. Mula-mula, melihat Huang Xiaolong menahan ki api Phoenix miliknya, Xie Putih mengira Huang Xiaolong layak menjadi lawannya, tetapi sekarang terbukti dia punya kualifikasi yang sama dengan para bajingan lainnya. Sisanya benar, Huang Xiaolong kehilangan muka di hadapan semua orang yang memiliki bakat bela diri luar biasa. Yang Gang duduk di kursinya menikmati setiap momen sambil menyaksikan kedua telapak tangan Bai Shou menghantam dada Huang Xiaolong. Senyum cerah mengembang di wajahnya. Adapun Cui Li, ada kebingungan di matanya dan juga kekecewaan yang besar. Dia sama sekali tidak menyangka bahwa pria yang telah menarik perhatiannya ini begitu lemah dan rapuh. Kegembiraan menyebar ke sekujur tubuh Bai Shou saat dia merasakan serangan yang mengenai Huang Xiaolong. Dia pikir akan butuh usaha keras untuk menghabisi Huang Xiaolong karena dia mengira dia adalah lawan yang merepotkan. Huang Xiaolong memiliki bakat bela diri yang luar biasa, tidak seperti prajurit biasa di puncak Ordo ke-10. Pertarungan berjalan jauh lebih lancar dari yang dia duga. Pang kecil, aku sudah menyuruhmu untuk memanggil roh bela dirimu, tetapi kamu terlalu keras kepala. Ini adalah hasil dari melebih-lebihkan kemampuanmu sendiri. Bai Shou tertawa terbahak-bahak dengan cara yang tidak terkendali, seperti seorang pemenang yang menang. Tetapi kemudian, tawanya tiba-tiba tersangkut di tenggorokannya. Karena dia mendongak menatap Huang Xiaolong dan melihat bahwa Huang Xiaolong menatapnya dengan tatapan acuh tak acuh dan ekspresi tenang. Dia tidak bergerak sedikit pun. Kau. Bai Shou tercengang, tidak dapat menerima apa yang dilihatnya. Sementara Bai Shou masih dalam keadaan terkejut, sebuah kekuatan dahsyat meledak dari tubuh Huang Xiaolong. Di hadapan gelombang kekuatan yang luar biasa ini, telapak tangan yang menekan dada Huang Xiaolong bergetar hebat, dan Bai Shou terlihat tersandung mundur karena kekuatan yang menolak itu. Hah? Apa yang terjadi? Menyadari bahwa Huang Xiaolong sebenarnya baik-baik saja setelah menerima serangan kuat dari Bai Shou, tidak, dia tidak hanya baik-baik saja, dia malah memukul mundur Bai Shou. Wajah-wajah keheranan memenuhi kerumunan saat suara terkesiap dan seruan terkejut terdengar. Para jenius di bawah panggung berdiri, wajah mereka berubah jelek karena perubahan peristiwa yang tiba-tiba. Bahkan para pengawal kekaisaran yang menyaksikan pun sedikit terkesima. Gelombang keributan melanda kerumunan. Bukan hanya orang-orang di panggung utama yang memperhatikan pertempuran nomor 2, tetapi Duan Wuhen pun demikian. Ada sedikit rasa kagum di mata Duan Wuhen saat dia melihat Huang Xiaolong. Dia bergumam kepada siapapun, ayah kekaisaran mengingatkanku untuk lebih memperhatikan Huang Xiaolong ini. Sepertinya dia memang lebih dari yang terlihat. Cheng Jian yang duduk di sampingnya tersenyum, penilaian yang mulia kaisar selalu sangat akurat. Siapapun yang bodoh kini dapat melihat bahwa kekuatan Huang Xiaolong berada di atas seorang prajurit puncak Orde ke-10. Menonton dari bawah panggung, mulut Xie Putih menganga ketika kobaran api merah menyala di sekelilingnya berkelap-kelip liar dalam kegembiraan yang nyata, sedangkan wajah Yang Gang menjadi dingin dan muram. Cui Li menatap kosong ke arah siluet Huang Xiaolong. Bibir merahnya yang mungil terbuka membentuk huruf O, sama sekali tidak mempedulikan penampilannya, dan payudaranya yang besar terangkat ke atas dan ke bawah. Sama seperti saat di Cosmic Star Academy ketika Huang Xiaolong menghadapi kekuatan penuh dari Great Moonlight Fist milik Lin Han, dia tetap stabil seperti gunung. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ekspresi kerumunan saat ini sama dengan ekspresi yang ditunjukkan oleh para siswa Cosmic Star Academy saat itu. Orang-orang yang menyaksikan tahap pertempuran kedua terkejut dengan perubahan yang tiba-tiba itu. Menerima pukulan telapak tangan ganda dari ahli alam Xiantian, namun tetap tidak terluka. Setelah keterkejutan awal sedikit mereda, satu kata yang muncul di benak setiap orang adalah mengerikan. Huang Xiaolong mengulangi tindakan yang sama yang sebelumnya dilakukannya setelah menerima pukulan penuh dari tinju cahaya bulan agung milik Lin Han. Mengangkat tangan untuk menepuk debu yang tidak ada di dadanya, Huang Xiaolong menatap Bai Shou dengan acuh tak acuh, telapak penghancur es. Keluarkan kekuatan yang biasanya kau gunakan untuk minum susu. Itu terasa seperti menggaruk gatal bagiku. Keluarkan kekuatan yang digunakan untuk minum susu. Menggaruk gatal. Setelah hening sejenak, lapangan Duan Ren kembali meledak dalam kegaduhan. Sombong sekali, Huang Xiaolong berani mengatakan bahwa Bai Shou sedang menggaruk gatal untuknya.
Cui Li berdiri agak jauh, dadanya yang indah terangkat dengan dramatis saat dia menggigil karena kegembiraan. Bai Shou tampak sangat jelek di panggung pertempuran. Saat kata-kata dari kerumunan itu masuk ke telinganya, amarah meledak di matanya. Kilatan cahaya hitam menyilaukan bersinar dari tubuhnya, memperlihatkan kerangka manusia yang melayang di udara saat cahaya itu menghilang. Kerangka ini termasuk dalam kelompok roh bela diri bersenjata dan berwarna hitam pekat. Strukturnya mirip dengan kerangka manusia. Akan tetapi, di dalam rongga mata tengkorak itu, ada api yang menari-nari seperti gumpalan api. Ini adalah roh bela diri Bai Shou, roh bela diri tingkat 10 yang paling dekat keberadaannya dengan roh bela diri berbakat luar biasa, Black Skeleton. Akan tetapi, Bai Shou tidak segera mengubah jiwanya setelah memanggil roh bela dirinya dan malah memberi perintah kepada kerangka hitam untuk menyerang Huang Xiaolong. Menghancurkan kehampaan, kerangka hitam itu muncul tepat di atas kepala Huang Xiaolong. Dua nyala api yang menari-nari di matanya bersinar terang, berubah menjadi dua nyala api yang melesat ke arah dada Huang Xiaolong. Bersamaan dengan itu, tubuh dan lengannya memanjang beberapa kali lipat, menghantam ke bawah, membidik kepala Huang Xiaolong. Sementara kerangka itu menyerang, Bai Shou melesat maju bagai angin, mendekati Huang Xiaolong dari depan. Mati. Cahaya pembunuh melintas di matanya saat kedua telapak tangannya sekali lagi menyerang, bersiul di udara dan menyebabkan riak-riak terbentuk di ruang sekitarnya. Sebelumnya, dia meremehkan Huang Xiaolong, jadi dengan serangan Ice Shattering Palm pertama, dia hanya menggunakan 70% kekuatannya. Tapi sekarang, telapak tangannya menahan seluruh kekuatannya. Di bawah, keributan kerumunan langsung berhenti, dan semua mata tertuju ke panggung. Huang Xiaolong melancarkan gerakan. Mengangkat kedua tangannya ke atas, satu telapak tangan menghantam sinar api yang keluar dari kerangka itu sementara telapak tangan lainnya berhadapan langsung dengan kedua telapak tangan bertulang itu. Satu telapak tangan Huang Xiaolong membubarkan api kerangka hitam itu, dan pada saat yang sama, kedua lengan tulang panjang itu patah karena benturan dari telapak tangan Huang Xiaolong yang lain, membuat kerangka hitam itu terpental. Dalam jeda sepersekian detik ketika berhadapan dengan kerangka hitam itu, serangan telapak tangan Bai Shou telah mencapai dada Huang Xiaolong. Namun saat kedua telapak tangannya mengenai dada Huang Xiaolong, permukaan kulitnya bersinar dengan cahaya cemerlang, mirip dengan kristal yang berkilauan. Ledakan. Suara ledakan dan memekakkan telinga dari dua kekuatan besar yang bertabrakan mengguncang udara. Bai Shou berhasil memukul dada Huang Xiaolong lagi dengan kedua telapak tangannya. Gelombang kegembiraan mengalir di hati Bai Shou. Dia menolak untuk percaya bahwa Huang Xiaolong dapat menahan kekuatan serangan ini dengan aman tanpa konsekuensi apapun. Hanya itu kekuatan yang kau miliki. Tiba-tiba, suara dingin Huang Xiaolong terdengar, memotong kebahagiaannya. Sebelum Bai Shou sempat bereaksi, Huang Xiaolong menyerang dengan telapak tangan etiril tepat ke dada Bai Shou. Puh! Darah muncrat dari mulut Bai Shou saat tubuhnya terbalik dan terlempar ke belakang, lalu jatuh ke tepi panggung. Semua orang tercengang. Berikutnya, khalayak pun meledak karena takjub dan kagum. Di luar area arena pertarungan, banyak penonton yang girang tak henti-hentinya. Keributan keras itu menarik perhatian orang-orang yang menyaksikan pertempuran yang terjadi di panggung lain, dengan cepat menoleh untuk melihat apa yang sedang terjadi. Di bawah panggung, wajah Yang Gang menjadi gelap dan muram, kontras dengan kegembiraan yang membara di mata si putih. Kekuatan Huang Xiaolong ini jauh melampaui asumsinya. Seorang ahli Xiantian tingkat pertama seperti Bai Shou dikalahkan begitu saja. Dia dapat dengan mudah menebak bahwa Bai Shou menderita cedera berat akibat serangan telapak tangan itu, dan kehilangan tenaga untuk bertarung lebih lanjut. Hasil pertandingan ini sudah ditentukan. Cui Li tampaknya tidak mampu menahan kegembiraan yang mengalir di sekujur tubuhnya dan matanya berkilauan seperti langit malam. Puncak-puncaknya yang gagah tampak seperti akan lepas dari ikatannya setiap saat karena napasnya yang kuat. Para jenius kerajaan terdekat yang menyadari hal ini tidak dapat mengalihkan pandangan mereka, air liur mereka hampir menetes dari sudut bibir mereka. Di tengah kerumunan, Pang Yu dan Daisani, yang keduanya memiliki bakat bela diri yang luar biasa menatap Huang Xiaolong dengan tak percaya. Pada saat ini, Bai Shou berjuang untuk berdiri di tepi panggung, tubuhnya goyah. Sambil menyeka darah di sudut bibirnya, sulit untuk menyembunyikan rasa takut di matanya saat dia menatap Huang Xiaolong. Aku menyerah. Sambil bangkit dari tanah, dia berteriak panik tanpa menunggu Huang Xiaolong melakukan gerakan lain. Mengakui kekalahan. Tidak diragukan lagi, hal ini membawa gelombang kegembiraan lainnya di antara kerumunan. Huang Xiaolong meninggalkan panggung setelah juri mengumumkan bahwa ia memenangkan pertandingan dan kembali ke tempat duduknya. Dalam perjalanannya, ia mengabaikan tatapan Cui Li yang bersemangat saat matanya mengikutinya dengan intensitas yang membara.